Al-Mukarram Ustaz Muhammad Zubairi wonten badinipun kula serahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi man ihtada. Faqad qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah tahlil dan salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan haturkan kepada kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Karena sudah malam maka saya harus tahu diri ya. Harus singkat, padat dan berisi, kemudian segera ditutup. Demikian insyaallah. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kakak kami Haji Ahmad Husaini, kalau tulisannya Husaini Pak ya. Beliau kakak kandung saya, alhamdulillah mengundang panjenengan semuanya dalam rangka untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah tahlil. Sebagaimana kita tahu bahwa kanjeng Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa man qala akhir hayat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan, baik langsung terdengar oleh orang-orang yang mentalkin di sekitarnya atau mungkin tidak terdengar, tetapi dia benar-benar mengucapkannya, dijamin oleh kanjeng Nabi kita Rasulullah dakhalal jannah, akan masuk surga. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, mari ketika kita diundang bersama-sama untuk tahlil, kita niatkan dalam rangka untuk mendawamkan lisan kita, mendawamkan pikiran kita, mendawamkan hati kita, agar tertancap di dalam qalbu kita kalimah tauhid, kalimah thayyibah, yakni la ilaha illallah. Inilah salah satu hal yang sangat penting ketika kita semuanya, mari setiap kita diundang tahlil atau kemudian kita dalam waktu yang senggang, luang dan sebagainya, mari kita perbanyak untuk membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kalau satu persatu kalimat-kalimat dalam lafaz tahlil kita ini kita ungkap fadilahnya, sampai besok subuh enggak selesai. Sehingga dalam bab tahlil ini maka saya ingin mengingatkan kepada saya sendiri dan panjenengan semuanya agar kiranya senantiasa mendawamkan kita dengan kalimat thayyibah, sehingga kita bisa, semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqamah, berpegang teguh dengan kalimat thayyibah niku, dan di akhir hayat saat dipanggil Allah berada dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah wa tabarakallah, kita bersama-sama untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walaupun kita harus memahami dari para ahli tafsir, jangan sampai salah memahami. Di antaranya yang mungkin sering kita dengar, loh Gusti Allah itu kalau memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah perintahkan sholawat, Allah bersolawat. Maknanya beda.
Maksudnya ketika Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maknanya adalah kalau Allah bersolawat itu maknanya Allah menganugerahkan fadilah, Allah menganugerahkan kebaikan, Allah menganugerahkan nikmat-nikmat yang besar datang Kanjeng Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebagaimana makna kalau kita sholawat. Kalau kita sholawat itu kita berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan karunia dan kebaikan kepada Kanjeng Nabi kita Rasulullah. Tetapi kalau Allah bersalawat, maknanya Allah menjamin, memberikan fadilah, keutamaan, karunia, kebaikan kepada Kanjeng Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat-malaikatnya juga bersalawat. Dan karenanya diperintahkan kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dua saja jemaah sekalian rahimakumullah, fadilah yang ingin saya ingatkan kepada saya dan panjenengan semuanya. Yang pertama, sebagaimana ditegaskan oleh Kanjeng Nabi kita, barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Yang pasti Allah kemudian menganugerahkan juga kebaikan, keutamaan dan fadilah-fadilah yang agung dari Allah untuk Kanjeng Nabi kita juga diberikan kepada kita yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, ada seorang badui yang ketika Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat, beliau berbincang dengan para sahabat, lantas ada orang badui. Orang badui itu kalau di kita orang gunung lah ya, orang kampung yang pendidikannya mungkin rendah, pergaulannya kurang dan sebagainya ya. Maka ini orang badui segera datang dan para sahabat itu senang kalau ada orang badui. Kanjeng Nabi juga senang kalau ada orang badui. Orang badui ini sudah masuk Islam, tetapi mungkin kadang-kadang ada adab dan tata keramanya yang kurang. Kemudian ya nerojol saja, segera menghadap kepada Nabi lantas bertanya, wahai Nabi, kapan hari kiamat itu datang? Gitu. Kira-kira kalau panjenengan didatangi model orang kayak gini, langsung jujuk dan langsung mau bertanya, belum waktunya dan sebagainya, terus pun Pak, kira-kira sampai napak nih Pak ya, dan dengan apakah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah jemaah sekalian, Kanjeng Nabi tersenyum dan kemudian menjawab, memang apa yang sudah engkau persiapkan. Jadi Nabi tidak marah dengan pertanyaan orang badui ini. Orang badui yang bertanya kapan hari kiamat. Wahai Nabi, panjenengan itu sering menyebut hari kiamat, kita harus beriman kepada hari kiamat. Aslinya kapan itu hari kiamat tiba dan datang gitu. Jadi yang masuk akal juga ya. Masuk akal juga pertanyaannya badui ini. Tetapi memang tidak ada. Wong malaikat itu ketika bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat datang? Apa yang dijawab oleh Nabi? Mal mas'ul bi'a'lama minas-sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan dengan orang yang bertanya. Maksudnya apa? Kanjeng Nabi yang ditanya tidak tahu. Yang bertanya siapa tadi? Malaikat juga tidak tahu. Malaikat dan Kanjeng Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Kanjeng Nabi mendapatkan pertanyaan badui ini, beliau tidak marah, kemudian dengan senyum dibalik bertanya oleh beliau, memangnya apa yang sudah engkau persiapkan? Mendapat pertanyaan Nabi ini, maka si badui menjawab, tidak banyak wahai Nabi yang sudah saya persiapkan, tetapi yang saya persiapkan hanyalah satu. Apa itu? Saya punya cinta kepada Kanjeng Nabi. Saya punya cinta kepada engkau, kepada panjenengan wahai Nabi. Maka perawi hadis ini namanya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik kemudian merasa sangat senang dengan penegasan Nabi setelah mendapatkan jawaban orang badui ini. Apa penegasan Kanjeng Nabi kita? Penegasan Kanjeng Nabi kita adalah anta
ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita datang bersama-sama bersolawat atau ketika panjenengan sendirian bersolawat kepada Nabi, maka mari kita niatkan benar-benar solawat kepada Nabi agar kiranya Allah memberikan solawat juga kepada kita. Dan yang kedua, agar kiranya rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi bertambah-tambah dan akhirnya kita digolongkan oleh Allah bersama dengan yang sangat dan paling kita cintai. Siapa itu? Kanjeng Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di mahsyar jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Orang-orang yang dinaunginya itu adalah salah satunya tentu orang yang sangat cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam masa yang sangat panjang orang-orang di mahsyar tidak direken, tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40.000 tahun. Itu 40.000 tahun akhirat Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bukan 40.000 tahun dunia. Sedangkan di Al-Qur'an disebutkan satu harinya akhirat itu sama dengan berapa, Pak? 1000 tahun. Nah kalau langsung dikalikan 40.000 tahun berarti berapa? Wakeh pokoknya. Lama sekali. 40.000 tahun akhirat manusia dibiarkan berdiri dengan kondisi amalnya masing-masing. Ada yang bahkan berdirinya kepalanya yang di bawah, ada yang dia harus berjalan mukanya yang dipakai untuk berjalan sesuai dengan amal dan perbuatannya. Dalam masa-masa yang seperti itu, hanya orang-orang yang mendapatkan privilege, kekhususan VVIP dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan dari Allah. Dalam salah satunya adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pun demikian setelah masa yang panjang nanti akan mendapatkan yang namanya syafa'atul uzma minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun dari yang lainnya, walaupun para nabi. Nabi Adam didatangi, oh saya pernah punya salah. Nabi Ibrahim didatangi, saya pernah berbohong, dan seterusnya. Nabi Musa, saya tidak bisa, saya pernah membunuh orang. Nabi Isa mengatakan saya tidak bisa, yang bisa hanya datanglah engkau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang memberikan syafaatul uzma. Sehingga penting, apa penting jamaah untuk mendapatkan cinta Kanjeng Nabi? Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi dan kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti perjalanan panjangnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di haud, ada telaga yang ketika Rasulullah SAW memberikan air minum dari telaga dengan tangan beliau sendiri kepada seseorang, kepada umatnya yang terpilih, tidak akan pernah kehausan. Dan tentu ketika kita bersolawat kepada Nabi, kita ingin sekali sangat bertambah cinta kita, dan nanti kita berharap juga mendapatkan apa? Minuman dari haud Nabi, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian tentu kita berharap bisa dimasukkan ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, undangan kakak kami kepada panjenengan semuanya adalah dalam rangka mendoakan putra beliau, keponakan kami, imra'atul alimatun nafi'ah. Kita biasa memanggilnya Imam, ya, yang insya Allah akan dinikahkan besok. Dan kita berharap serta mohon doa panjenengan semuanya agar kiranya dilancarkan semua prosesnya dan dari awal sampai akhir mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin mengingatkan saya dan panjenengan semuanya bahwa di antara kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anaknya ketika ada lelaki soleh yang datang. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa angkihul ayama minkum
wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Fadilahnya ketika orang tua menyegerakan menikahkan anaknya yang sudah waktunya, itu mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia fakir, maka dengan nikahkannya itu Allah akan membuatnya kaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya min haitsu la yahtasib. Mungkin dia punya sumber ekonomi yang sudah pasti, tetapi dengan amal yang ikhlas menikahkan putra-putrinya ini, ma'asyiral muslimin, sungguh Allah menjamin iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Para mufassir menjelaskan, ketika Allah memberikan jaminan yughnihimullahu min fadli, memberikan kekayaan, itu yang paling banyak adalah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, sehingga tidak menutup kemungkinan kemudian dengan ba'da menikahkan putra-putrinya, Allah Subhanahu wa taala buka sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber penghasilan di waktu-waktu yang di pandemi seperti ini. Banyak sekali pekerjaan yang mungkin terlepas, orang yang mungkin turun omsetnya, atau bahkan bisa jadi mungkin kehilangan sumber ekonominya dan sebagainya. Tentu kita berharap ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah telah memberikan jaminan, ini benar-benar mendapatkan jaminan karunia yughnihimullahu min fadli. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat yang dibacakan oleh Al-Mukarram MC kita, maka kita diingatkan bahwa salah satu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi ketika menikahkan putra-putri kita, goal utama, tujuan utamanya itu adalah sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Goal utamanya adalah agar keluarga itu dipenuhi dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sudah diingatkan oleh para ulama, mal barokah. Apa itu barokah itu? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Saya sering memberikan perumpamaan, kalau mobil sama-sama ukurannya, ukuran fisiknya sama, tetapi ketika cc-nya berbeda, ya, yang satu 1000 cc, yang dua adalah 2000 cc, itu kecepatannya berbeda atau enggak, Pak? Berbeda jauh. 1000 sama 2000, ya. Kemudian apalagi bahkan kemudian ada yang 2000 kemudian turbo, wah tambah lagi, ya, tambah luar biasa lagi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yang namanya barokah itu seperti itu. Ukurannya bisa jadi sama, panjang usianya bisa jadi sama, bahkan kadang-kadang pekerjaannya sama. Tetapi ketika Allah berikan barokah, masya Allah wa tabarakallah, hasilnya itu berlipat-lipat ketika orang mendapatkan barokah. Mungkin Allah berikan anak kepada orang tua yang jumlahnya banyak. Secara kalkulasi manusiawi, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, harta atau biaya yang dikeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit, Pak? Lebih banyak. Tetapi pernah atau tidak kita dapati bahwa orang tua yang kemudian diberikan putra-putri yang cukup banyak, yang pekerjaannya mungkin yang mirip dengan yang anaknya sedikit barangkali, tetapi kemudian dimudahkan oleh Allah, sekolahnya kemudian dimudahkan, bahkan pada sarjana barangkali dan sebagainya. Ada atau ada, Pak? Bu? Ada. Yang demikian ini adalah bentuk-bentuk barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah ketika kita berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni menikahkan putra-putri kita, kita berharap dengannya kita mendapatkan yughnihimullahu min fadlih, yang itu merupakan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanannya jamaah sekalian rahimakumullah, kita berharap setelah Allah berikan barokah, maka
keluarga yang dibangun oleh putra-putri kita ini berharap menjadi keluarga litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yang biasa disingkat dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak sekalian, jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah bahasan yang demikian ini kalau saya biasanya ada kelas pernikahan dan itu berjalan dalam 3 bulan. Berarti kalau saya harus mengupas ya 3 bulan Bapak Ibu sekalian. Maka karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, pada inti dari yang disebutkan oleh Allah di ayat 21 dari surat Ar-Rum itu adalah bahwa litaskunu ilaiha itu hadiah dari Allah. Sakinah itu adalah hadiah dari Allah. Ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri ketika menikah karena Allah itu hadiah. Tetapi wa ja'ala bainakum mawaddah, para mufassir menjelaskan bahwa mawaddah itu rasa cinta yang menggebu-gebu antara pasangan tersebut itu harus diusahakan. Sehingga butuh ilmu, butuh knowledge, butuh pengalaman, dan butuh jam terbang, serta kemudian barangkali butuh guru untuk itu. Sehingga dalam rangka mewujudkan yang namanya mawaddah itu ada ilmunya yang para pengantinnya dan juga orang tuanya. Kalau Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada Nabi Ismail, Nabi Ismail sudah menikah. Ketika beliau mendatangi kepada Nabi Ismail, ditanya kepada istrinya Nabi Ismail waktu Nabi Ismail nggak ada, bagaimana kondisinya, maka Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, saya berpesan, ini mungkin tanda-tanda ini. Cari ini mau, cari ini kak suwe-suwe kok kak mari-mari ya. Cilik kok suwe. Pun Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, semoga keluarga yang akan dibangun oleh Ananda Imra'atul Alimatun Nafi'ah atau Ima ini lancar besok pelaksanaannya dan diberkahi oleh Allah dan menjadi keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-din
الليل وقهر الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة من أهل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضى من المسلمين اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم 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 أنت الشافي لا شفاء لا إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبرهم من رياض الجنان اللهم ثبتهم بالقول الثابت اللهم ثبتهم بالقول الثابت اللهم اجعلهم من المنادى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usini wa iyyakum bittaqullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.